Proses pertama dalam proses pencernaan makanan adalah melalui mulut, yaitu di dalam mulut masuknya sebuah makanan terjadi melalui dua cara, yaitu cara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik yaitu dibantu oleh gigi dan lidah. Dua, secara kimiawi yaitu dibantu oleh enzim amilase yang ada di dalam saliva. Dua, kerokongan. Kerokongan adalah saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Di dalam kerokongan terjadi gerakan peristalitik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan kerokongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah makanan melewati kerokongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian organ pencernaan manusia yang paling elastis, berbentuk seperti kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis yaitu dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas-remas dan mengaduk makanan. Secara kimiawi yaitu dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Lalu setelah makanan dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus mempunyai panjang 6-7 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, yaitu usus yang mempunyai panjang 25 cm. Di dalam pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh enzim amilase, enzim tripsin. Lalu dari usus 12 jari akan ke usus kosong. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjang usus kosong adalah 2,5 meter, berfungsi untuk melanjutkan makanan yang dicerna dari usus 12 jari. Selanjutnya dari usus kosong ke usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan dan di seluruh permukaan dindingnya terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian diedarkan melalui aliran darah di seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan akan kembali lagi ke tubuh dan sisanya berlanjut ke usus besar. Setelah makanan dari usus penyerapan akan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang diserap oleh usus penyerapan. Terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses tersebut akan menghasilkan kotoran atau yang kita kenal dengan fases, yang selanjutnya dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya ada organ terakhir, yaitu rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan fases secara sementara. Jika di dalam rektum fases sudah penuh, maka syaraf akan mengirimkan respon ke otak sehingga kita sering mual atau mules dan ingin BAB. Lalu terakhir ada anus. Anus adalah lubang di bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya fases dalam tubuh manusia. Sekian pembahasan dari saya tentang proses pencernaan makanan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.